Di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, para hadirin dan hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib, ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniya su' in ana illa nadhirun wa bashir. Katakanlah wahai Muhammad, ya, aku tidak berkuasa atas manfaat, ya, bagi diri kalian atau kemudaratan bagi kalian. Walau kuntu alamul ghaib, kalau aku mengetahui ilmu gaib, lastaksartu minal khair, maka aku akan banyak melakukan kebajikan. Wa ma masaniya su', dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. Ternyata Rasulullah SAW dalam perang Uhud terluka. Rasulullah SAW tidak tahu kalau dia bakalan terluka. Sampai giginya patah. Dan Rasulullah SAW manusia, bukan Tuhan, dia berdarah. Dia bukan Tuhan. Ya. Dia terluka. Maka tidak boleh seorang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana seorang berlebihan kemudian mengangkat derajat Nabi sampai pada derajat ketuhanan, ya. Di antara perkataan mereka dalam syair mereka, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami, sungguhnya di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini kesyirikan. Yang tahu ilmu lauhil mahfuz cuma siapa? Allah. Nabi tidak tahu, malaikat saja tidak tahu, apalagi Nabi. Kalau Nabi tahu isi lauhil mahfuz, Nabi berarti tahu ilmu gaib dan Nabi tidak akan terluka. Ternyata Nabi tidak tahu dan beliau terluka alaihi salatu wassalam. Beliau sakit sebagaimana yang lainnya, manusia. Beliau terluka. Beliau menikah sebagaimana manusia yang lainnya. Beliau punya anak sebagaimana yang lainnya. Beliau buang hajat sebagaimana yang lainnya. Beliau letih, beliau lelah, beliau sedih, beliau marah sebagaimana manusia yang lainnya, ya. Maka beliau adalah manusia dan tidak boleh diangkat derajatnya sampai berlebihan, sampai dianggap sebagai Tuhan. Kemudian juga yang bisa kita ambil faedah dari kisah ini, bahayanya orang-orang munafik. Terkadang muncul orang-orang munafik tatkala di saat-saat genting kaum muslimin. Tahu-tahu muncul sekelompok KTP-nya Islam tapi bela-bela orang kafir. Senang kalau syariat Islam tidak jalan. Senang kalau maksiat tersebar. Ini orang munafik. Kalau di zaman Nabi sudah banyak orang munafik, 300 orang tatkala itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Maka jangan kita merasa aman. Humul adu fahdharhum. Kata Allah, mereka itulah musuh yang sesungguhnya. Maka waspadalah terhadap mereka, orang-orang munafik yang ingin kekacauan bagi umat Islam. Yang berikutnya, yang paling penting, kita sudah melihat bagaimana perjuangan para sahabat. Mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam. Dan sebagian mereka dan seluruh mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menerima hasil amal ibadah mereka. Mereka berkorban untuk akhirat mereka. Tinggal pertanyaan, apa yang sudah kita korbankan untuk akhirat kita? Apa yang sudah kita korbankan? Ya, waktu kita untuk Allah mana? Harta kita untuk Allah mana? Ilmu kita untuk kita sebarkan karena Allah mana? Ya. Mana sumbangsi kita untuk apa? Islam. Maka sebenarnya itu adalah untuk diri kita sendiri di kemudian hari. Taib, demikian saja para hadirin hadirat yang mati